Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga baik-baik saja. Hari ini Ustadz akan menyampaikan prakarya di kelas 7 lanjutan untuk semester 1 ya. Oke, kita langsung saja. Bab 2, kita membahas tentang kerajinan tekstil. Pada bab 1 kita telah mempelajari bersama kerajinan serat dan pengemasannya. Selanjutnya pada bab 2 kita akan mempelajari berbagai teknik kerajinan tekstil untuk dapat dihasilkan produk kerajinan, fungsi hias dan fungsi pakai dengan berbagai kegunaan atau nilai fungsi. Oke, selanjutnya yang pertama kita bahas adalah fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Pertama ada fungsi hias, kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau pajangan suatu ruang dan memiliki makna tertentu selain menghias. Contoh hiasan dinding. Seperti contoh ada gambar. Ini ada hiasan dinding dengan teknik batik. Oke, selanjutnya fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contoh busana, tas dan aksesoris. Sini ada contoh kerajinan yang berfungsi sebagai benda pakai. Selanjutnya, fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contoh seperti ulos, kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman dan pesta adat lainnya. Jadi di sini ada contoh kain ulos itu sebagai pakaian adat yang dipakai di semua acara, terus seperti acara pernikahan, pemakaman dan pesta adat lainnya. Kemudian ada berfungsi sebagai simbolik. Kerajinan tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Contoh gambar tenun Sindelio sebagai penolak bala. Oke. Next. Selain itu, kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Berikut akan ditampilkan gambaran produk kerajinan tekstil yang membedakan antara kerajinan fungsi penghias dan kerajinan fungsi benda pakai. Di contoh nih, fungsi benda pakai, sapu tangan yang dominan fungsi pakai, kemudian sapu tangan dengan tambahan unsur ornamen tetap masih dapat digunakan sebagai lap. Kemudian ada sapu tangan yang syarat dengan unsur estetik, tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Kemudian, adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai adalah sebagai berikut. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Kedua, keterampilan tangan. Ketiga, unsur estetik. Dan keempat, unsur hiasan atau ornamen. Kita akan bahas yang pertama, yaitu keunikan bahan kerajinan. Di Indonesia memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam, memberi inspirasi bagi pengrajin Indonesia untuk memanfaatkan bahan alam sebagai media bahan berekreasi. Kreativitas para pengrajin dan seniman sejak zaman dahulu hingga kini dikerjakan secara turun-temurun hingga melahirkan karya kerajinan yang bersifat kedaerahan yang lazim disebut dengan istilah tradisional. Setiap daerah memiliki ciri khasnya yang unik dan menarik sebagai identitas daerah setempat sesuai dengan bahan dasar kerajinan yang terkandung pada setiap daerah. Adapun teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan fungsi hias atau fungsi pakai, diantaranya teknik jahit untuk tekstil, menggunakan alat mesin jahit, teknik ukir untuk kayu, menggunakan alat pahat, teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen, teknik sulam untuk serat dan pita menggunakan jarum, dan lain sebagainya. Kemudian di bawah ini berbagai alat untuk teknik yang digunakan dalam berkarya kerajinan seperti canting untuk membatik dan alat tenun atau
alat tenun bukan mesin untuk tenun pada serat. Selain itu, masih banyak lagi yang dapat dipelajari sendiri sesuai dengan kekhasan masing-masing daerah. Oleh sebab itu, kita harus mengenal berbagai teknik dan alat yang digunakan sesuai dengan bahan dasar yang digunakan. Oke, selanjutnya yang kedua, keterampilan tangan. Seorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut dengan pengrajin. Pengrajin adalah seorang profesional yang bekerja secara konsisten berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan keterampilan tangan, mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik, seperti halnya seorang mekanik. Teknologi hanya digunakan sebagai pendekatan yang membuat kerja lebih efisien, misalnya dengan alat-alat bantu kerja, namun tidak semata-mata semua pekerjaan kerajinan tekstil dapat dikerjakan dengan bantuan alat. Tekstil dapat dikerjakan dengan bantuan alat meskipun dengan bantuan agar dihasilkan produk kerajinan dengan jumlah banyak, misalnya batik tulis yang sepenuhnya dikerjakan secara manual. Kemudian, sebagai pengrajin dalam membuat produk, kerajinan pada umumnya memiliki satu konsep karya yang dapat diproduksi lebih dari satu produk. Banyaknya produk yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penggarapan produk tersebut dapat dikerjakan beberapa tenaga kerja. Sebagai contoh, dalam memproduksi kerajinan batik dapat dikerjakan oleh beberapa tenaga kerja melalui pembagian kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, yaitu ada tenaga bagian membatik, mewarna, melorot, dan melakukan finishing. Dengan demikian, dari proses kegiatan tersebut dihasilkan produk kerajinan tekstil yang baik dan layak dipasarkan. Hasil karya kerajinan memiliki ciri khas yang unik dan menarik. Ini contoh beberapa kerajinan yang memerlukan keterampilan tangan seperti mencanting yang diambil dari unsur keterampilan dalam membatik. Kemudian ada yang namanya menenun, merupakan unsur keterampilan dalam membuat tapestri. Dan ketiga, unsur estetik. Kerajinan sebagai fungsi. Kerajinan sebagai karya fungsional tidak cukup hanya memenuhi aspek fungsi saja, melainkan memerlukan sentuhan keindahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomisnya. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna, ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan, irama serta pusat perhatian, sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Ini contoh untuk produk 3 dimensi seperti tas dari rajut, kemudian dari produk 2 dimensi seperti kain dengan motif. Dan keempat, unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya ada yang dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Dan kemudian ada yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Ragam hias yang ditampilkan pada sebuah produk kerajinan tekstil bertujuan untuk keindahan dan keunikan. Oleh karena itu, produk kerajinan fungsi hias maupun fungsi pakai sama-sama membutuhkan unsur hiasan sebagai sentuhan pada produknya. Untuk kerajinan fungsi hias maupun fungsi pakai, makna keberadaan ragam hias pada produk sama-sama untuk mendekorasi sebuah benda agar lebih terlihat artistik dan menarik. Ragam hias ini merupakan identitas suatu daerah yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dari daerah lainnya. Ragam hias daerah diaplikasikan pada bermacam-macam benda seperti kain, ukiran pada rumah, dan perabotan rumah tangga, senjata tradisional, alat musik tradisional, busana daerah, serta aksesoris dan perhiasan.
Ini contoh gambar ragam hias permukaan pada kain teknik sulam. Ada ragam hias permukaan pada kain batik Medan, ragam hias terstruktur teknik rajut. Oke, lanjut. Jenis dan karakteristik tekstil. Dalam mendapatkan suatu produk kerajinan tekstil yang baik memerlukan sebuah perencanaan yang di dalamnya terdapat kesatuan antara bahan yang digunakan dengan fungsi serta jenis benda yang dibuat. Rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu diperhatikan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil yang pertama ada struktural teknik. Struktural teknik adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Ini ada contoh gambarnya, tas dibentuk dari teknik rajutan atau yang disebut dengan struktural teknik. Kemudian ada B, dekoratif teknik. Dekoratif atau garnitur adalah sentuhan perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Contoh ada gambar tas katun diberi hiasan permukaan dengan sulam pita yang disebut dengan dekoratif teknik. Pembuatan produk kerajinan tekstil yang dilakukan dengan kedua teknik ini memiliki karakter yang berbeda. Karakteristik struktural teknik memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Karena bentuk kerajinan tekstil yang dibentuk langsung saat membuat. Sedangkan dekoratif teknik memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan sebuah benda. Meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibanding sebelumnya. Oleh karena itu, setelah memahami teknik pengrajin, kerajinan tekstil harus membuat rancangan, menyiapkan bahan dan alat serta langkah kerja pembuatan produk kerajinan tekstil sesuai dengan keinginan. Oke, sampai situ dulu pertemuan kita untuk di kelas 7. Ustaz ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.